Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjut cerita yang sebelumnya, sebuah kisah pendakian ke Gunung Puntang oleh 3 sahabat bersama satu orang misterius yang bernama Gondo, yang ternyata jelmaan dari Raja Jin Gondoruo. Nah, bagaimana nasib dari ketiga sahabat ini? Apakah mereka berhasil selamat atau harus mampir dulu ke kerajaan gaib? Kita langsung simak saja kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Jadi begini Pak Rusman, tadi kami sudah menceritakan tentang kehilangan mereka pada pihak kepolisian, dan mereka menganjurkan kami untuk melaporkannya juga pada pihak pengelola Taman Nasional. Kami pun langsung pergi ke sana sesuai rekomendasi dari pihak aparat. Tapi ada yang aneh di sini Pak. Yuyun, Nunung, dan Hendra, nama mereka tidak terdaftar dalam data pendaki yang memasuki kawasan gunung. Kata Pak Yudi mulai menjelaskan informasi apa yang mereka temukan. Seketika, Pak Rusman dan Bu Ani pun mendadak terkejut. Keduanya saling menatap, seolah merasakan suatu hal yang tidak masuk akal dalam pikiran keduanya. Yaitu yang membuat kami bingung. Kami sudah pastikan dengan petugas di sana, tapi mereka sama sekali tidak menemukan nama Yuyun, Nunung, dan Hendra dalam daftar pendakian, jawab Barkah dengan serius. Kami pun minta mereka untuk melakukan pencarian, tapi karena tidak ada bukti resmi bahwa mereka memasuki kawasan itu, pencariannya tidak akan segera dilakukan, ujar Pak Yudi dengan nada kecewa. Pak Rusman menundukkan kepalanya. Lalu, apa kata mereka? Apakah mereka sama sekali tidak akan melakukan tindakan? Tanya Pak Rusman dengan serius menanti jawaban. Enggak sih Pak, mereka juga akan melakukan sesuatu. Tapi mungkin ini akan memakan waktu lebih lama dari kasus kehilangan seperti biasanya. Pasalnya, mereka harus menyelidiki dulu untuk mencari tahu mengenai benar atau tidaknya informasi tersebut bahwa Yuyun, Nunung, dan Hendra telah mendaki ke gunung itu. Mereka takut kalau ketiga anak tersebut tidak mendaki, tapi pergi ke tempat lain. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan, kata Barkah tiba-tiba. Kami bertemu dengan salah satu warga di sekitar sana. Dia mengatakan bahwa di gunung itu memang sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Beberapa pendaki pernah hilang dan tidak pernah lagi ditemukan. Dan bahkan dia juga berkata ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di gunung tersebut, ujar Barkah menceritakan. Terus, rahasia apa? Apa mereka juga tidak menjelaskannya? Tanya Pak Rusman terlihat sangat penasaran dengan wajah serius. Dia tidak mau menceritakannya karena dia juga mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan mengatakan rahasia itu pada siapapun. Jika kita ingin tahu lebih jauh, sebaiknya datang ke seseorang yang bernama Ki Wangsa yang menjadi juru kunci gunung tersebut, jawab Barkah lagi menjelaskan. Aduh, kenapa jadi begini? Bagaimana kalau kita datangi saja dia? Tanya Pak Rusman lagi yang merasa harus mengungkap rahasia tersebut. Ya, kami juga sebenarnya sudah membicarakannya, tapi karena hari sudah sore, jadi kami berencana besok akan kembali ke sana pagi-pagi. Karena jalan menuju rumah Ki Wangsa sangat jauh, rumahnya hanya satu-satunya di kaki perbukitan, jawab Pak Yudi menjelaskan rencananya. Baik, kita akan berangkat setelah subuh besok pagi, ujar Pak Rusman yang tampak sangat menyetujuinya. Sementara itu, Tole yang sudah berada dalam hutan setelah melewati gua kecil itu tampak berjalan dengan terburu-buru mencari gubuk tua
yang sudah diketahuinya dari orang-orang sakti yang pernah dia temui. Setelah dia berjalan hampir 4 jam berkeliling di hutan yang gelap dengan bantuan sebuah senter, akhirnya dia pun menemukan lokasi gubuk tersebut. Apa aku benar-benar harus masuk? Tole bertanya-tanya. Matanya tetap tertuju pada pintu yang terbuka. Dengan langkah pelan dan hati-hati. Aku harus hati-hati, karena ini pintu gerbang menuju kerajaan itu, gumamnya lagi dengan serius. Dengan hati-hati, Tole memasuki gubuk itu dengan jantung yang mulai berdegup semakin kencang. Udara dalam gubuk terasa semakin lembab dan pekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengendap-endap di sudut-sudut ruangan. Saat dia sudah berada di dalam, suasana gelap dan pengap membuatnya merasa semakin terjebak dalam misteri gubuk itu. Dia mulai menjelajahi setiap sudut dengan hati-hati, mencari petunjuk atau barang-barang tersembunyi. Di mana jalannya? Ucapnya pelan. Tole tidak tahu jika sebenarnya tidak semudah itu untuk bisa menembus pintu 2 alam tersebut. Tidak ada apa-apa di sini, bisiknya sambil menyoroti setiap sudut dengan cahaya senter. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di lantai kayu tua. Tole berhenti sejenak, menatap ke arah suara itu berasal. Namun tidak ada yang tampak di antara kegelapan yang menyelimuti. Apa itu suara kakiku? Gumamnya. Pandangannya melayang ke arah pintu dan jendela. Tidak mungkin, suara itu terdengar terlalu berat untuk langkahku sendiri. Jawabnya sendiri dalam benaknya. Ketegangan semakin terasa di udara. Tiba-tiba tengkuknya terasa berat dan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Dengan ekspresi yang tegang, di antara keheningan terdengar suara desiran kain di sudut gubuk. Apa itu? Ucap Tole dengan suara berdesis pelan. Dia bergerak perlahan menuju ke arah suara tersebut. Hati-hati menghindari serpihan kayu yang berserakan di lantai. Saat dia mendekat, tiba-tiba lantai kayu yang dia pijak seketika roboh dan membawa tubuhnya terperosok ke bawah. Astagfirullah, teriaknya dengan spontan. Tole sangat kaget mendapati tubuhnya terjatuh cukup tinggi. Namun beruntung dia tidak mengalami luka apapun. Tole langsung bangkit meraih senternya yang terjatuh dan mengarahkannya lagi. Kemudian Tole mulai berjalan menelusuri ruangan tersebut. Ruangan yang gelap, pengap dan lembab dengan dinding tanah di sekelilingnya. Setelah beberapa saat berkeliling, Tole melihat sesuatu seperti kain korden yang menggantung di salah satu sisi ruangan tersebut. Apa itu? Aku harus memeriksanya, ujar Tole. Matanya terus memperhatikan kain itu dengan curiga. Tole mengangguk-angguk pelan. Aku harus tahu apa yang ada di balik sana. Dengan hati-hati, Tole meraih kain itu dan menyingkapnya perlahan. Dan saat dia menarik kain itu, dia menemukan sebuah tangga naik untuk ke atas dan sebuah peti tua yang terbungkus debu dan lumut. Apa ini? Gumamnya bertanya-tanya dalam hati. Matanya tertuju pada peti yang misterius itu. Aku harus membukanya. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan sedikit rasa ketakutan, Tole membuka peti itu dengan perlahan. Dan di dalamnya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam dalam kebingungan dan penasaran. Sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya. Tole menemukan sesuatu dalam peti tersebut yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Apa ini? Ujarnya sambil membungkuk untuk mengambil objek tersebut. Objek itu ternyata sebuah buku tua yang terbungkus debu tebal. Tole membersihkannya dan membukanya perlahan, menemukan halaman-halaman yang usang dan kusam. Buku apa ini? Catatannya sulit dimengerti. Seperti puisi, tapi bukan, ucap Tole seraya membaca baris-baris yang tertulis di dalamnya sambil berdiri. Lalu tiba-tiba matanya terbelalak saat menemukan catatan yang menggambarkan tempat ini sebagai tempat terlarang yang dijaga oleh sesuatu tak terlihat. Tole mulai waspada, mencurigai jika pesan di buku itu seolah sedang memperingatkannya pada bahaya.
Lalu Tole tampak semakin serius membacanya. Dia duduk pada anak tangga sambil terus membuka lembaran demi lembaran buku tersebut. Ketika dia tengah asik membaca catatan tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah berat di luar gubuk. Tole segera mematikan nafas, menatap pintu masuk dan ketegangan yang memuncak. Sepertinya ada yang datang, ucapnya berdesis. Dia memalingkan pandangan mencoba menemukan sosoknya. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu gubuk terbuka dengan keras. Tole dengan cepat menaiki tangga dan mendobrak pintu kayu yang tersembunyi di lantai gubuk tersebut. Di ambang pintu, dia melihat bayangan besar yang menghalangi jalan masuk ke gubuk tersebut. Tole menahan nafas, siaga akan apa yang mungkin ada di balik bayangan itu. "Siapa kau?" bentak Tole dengan berani. Tanpa berpikir panjang, Tole langsung melangkah, bermaksud menghampiri makhluk itu dengan cepat. Namun sayang, dia tidak dapat keluar dari gubuk tersebut dengan mudah. Tole mencoba membuka pintu dengan paksa, namun usahanya sia-sia. Pintu gubuk yang sudah lapuk itu mendadak menjadi sangat kokoh, tak mudah digoyahkan. "Sial, aku terkurung," ujarnya mulai panik. "Bagaimana ini?" desisnya pelan dengan wajah ketakutan. "Aku harus tetap tenang. Kadang ketakutanlah yang sering membuat celaka," ujarnya lagi mencoba menenangkan diri. Tole pun akhirnya perlahan-lahan mundur menjauhi pintu. Dia melangkah dengan sorot mata yang liar, memandang ke semua arah. Tole lalu terdiam beberapa saat di salah satu sudut ruangan tersebut sambil terus mengucapkan doa-doa. Tole tampak siaga menantikan sesuatu yang akan terjadi berikutnya, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun setelah beberapa menit Tole terdiam, suasana kembali tenang. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tole kembali mencoba mendekati pintu, berharap bisa membukanya dan segera mencari sosok tersebut untuk meminta petunjuknya. "Kenapa jadi begini?" ucapnya bertanya-tanya saat mendapati pintu tersebut tetap tak bisa dibuka. "Aku harus cari jalan lain," gumamnya, seraya menyorotkan cahaya senternya ke sekeliling gubuk. "Sial, ternyata aku terlalu ceroboh. Bahkan aku tidak tahu bagaimana caranya pergi ke kerajaan itu," ucapnya merasa menyesal tidak mencari informasi lebih dahulu sebelum berangkat. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, menyorotkan senternya ke berbagai arah. Dengan langkahnya yang seolah tertata rapi agar tidak menimbulkan suara, dan beberapa saat kemudian dia pun turun kembali melalui tangga rahasia. Tole kembali menelisik setiap sudut ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah ruangan lain di dalam gubuk tersebut. "Sebenarnya tempat apa ini?" ujar Tole sambil memperhatikan struktur dalam gubuk tersebut. Dia mendekati sebuah pintu dengan hati-hati yang nampaknya merupakan sebuah kamar. "Apa aku harus membukanya?" bisiknya setelah berada di depan pintu yang tertutup tersebut. Tole menarik nafas dalam-dalam. "Aku rasa aku harus melihat apa yang ada di dalamnya. Siapa tahu aku bisa menemukan jalan atau petunjuk untuk menembus alam gaib ini," desisnya dengan yakin. Dengan hati-hati, dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut dengan perlahan. Lalu pintu pun terbuka. Di dalamnya terdapat berbagai barang-barang yang terabaikan, termasuk meja kayu yang rapuh dan kursi yang rusak. Di salah satu sudut terdapat sebuah lemari kayu tua yang tertutup rapat. Dia menghampiri lemari tersebut dan mencoba membukanya. Setelah sedikit usaha, lemari itu akhirnya terbuka, mengungkapkan sejumlah barang yang tersimpan di dalamnya. "Apa ini?" ujarnya sambil mengambil sebuah catatan kecil di antara barang-barang tersebut. Apa ini? Aku nggak mengerti. Maksudnya apa? Lembar 309 dan baris ke-7. Gumamnya tampak tidak mengerti. "Mungkin hanya catatan biasa," gumamnya seraya meletakkannya lagi. Lalu Tole kembali berjalan untuk mencari sesuatu yang mungkin ada petunjuk
mengenai perjalanan ke kerajaan jin tersebut. Dia kembali naik ke atas dan mencoba membuka pintu gubuk tersebut. Dengan hati-hati dia melangkah. Kali ini dia tampak tidak terburu-buru. Sesampainya di dekat pintu, dia diam sejenak dengan mulut komat kamit melantunkan doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya pelan seraya menatap pintu itu dengan serius. Dan saat Tole mendorong pintu tersebut, sesuatu yang membuatnya takjub pun terjadi. Dia mendapati begitu mudahnya dia membukanya. Lalu dengan cepat Tole keluar dari dalam gubuk tersebut. Apalagi yang membuatku tidak yakin dengan sebuah doa? Dialah Allah yang akan mengabulkannya sesuai dengan apa yang telah direncanakannya. Gumam Tole merasa semakin percaya diri dengan keyakinannya. Baiklah, aku harus mencari sosok jin itu. Aku yakin dia mengetahui tentang gerbang gaib tersebut. Gumam Tole merasa sangat yakin. Dia bertekad harus bisa menemukan makhluk yang tadi menampakkan wujudnya. Tapi sebelum sempat dia melangkah, tiba-tiba desiran angin yang lembut terasa dingin mengelus tubuhnya. Tole menatap kegelapan di sekitarnya. Dia pasti ada di sekitar sini. Aku harus segera menemukannya, ucapnya pelan sambil berjalan perlahan. Siapa itu? Keluarlah, tampakkan wujudmu, teriaknya lagi dengan penuh keberanian. Meski dia tidak melihatnya, namun dia dapat merasakan kehadiran makhluk lain di dekatnya. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari belakang Tole. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang terlihat. Kurang ajar, bermain-main denganku, gumamnya mulai menampakkan kekesalannya. Tole terlihat diam seraya terus mengelilingi daerah tersebut dengan sorot senternya. Matanya tampak siaga memandang ke segala arah. Setiap helaan nafasnya diiringi oleh suara langkah kaki yang terdengar semakin dekat di sekitar tempatnya berdiri. Dengan jantung yang berdegup semakin kencang, Tole menatap ke segala arah, tetapi tidak ada tanda-tanda apapun dari suara langkah itu. Namun suaranya terus terdengar. Tampakkan dirimu, teriak Tole dengan nada kemarahan. Namun tetap saja suara-suara tanpa wujud itu bergeming. Malah kini suara itu terdengar semakin banyak, seolah menandakan bahwa di tempat itu ada banyak makhluk yang mengelilinginya. Cepatlah pergi sebelum celaka, bentak suara yang menggelegar di kupingnya. Astagfirullah, ucap Tole merasa tersentak kaget. Siapa di situ? Tampakkan wujudmu, teriaknya semakin dibuat gusar dengan makhluk-makhluk tanpa wujud tersebut. Namun seketika suasana berubah menjadi sangat hening. Suara-suara langkah kaki itu kini menghilang entah kemana. Tetapi samar-samar Tole mencium bau bangkai yang menyengat. Perlahan aromanya yang busuk terus semakin menyengat menusuk hidungnya. Dengan cepat Tole melantunkan doa-doa. Namun sesaat kemudian sebuah bola api yang berkobar-kobar melesat dari kegelapan hutan menuju ke arahnya. Tole dengan cepat menghindar, berguling ke samping dan merapat ke sebuah pohon besar. Bola api itu menghantam tanah dengan suara menggelegar, menciptakan lubang besar yang mengeluarkan asap tebal. Dengan nafas yang tertahan, Tole terus melantunkan doa, memohon perlindungan dan petunjuk. Cahaya senternya yang kecil bergetar, namun cukup untuk memberi penerangan di tengah kegelapan hutan. Dia tahu bahwa dirinya sedang dihadapkan pada bahaya besar. Jangan takut Tole, ingat ajaran guru, bisiknya pada diri sendiri. Tole merapatkan diri pada pohon dan mengamati sekitar. Dia merasa hawa panas mendekat. Dengan hati-hati dia melangkah mundur, menjauh dari pusat ledakan bola api tadi. Namun langkah kakinya terhenti ketika dari balik kegelapan muncul sosok-sosok yang tinggi dengan tubuh berapi-api. Mereka berdiri tegap memandangnya dengan mata merah menyala. Tole dapat merasakan panasnya hingga ke tempatnya berdiri. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Tole dengan nada tegas, mencoba menahan ketakutan yang menggelayut di hatinya. Sosok-sosok itu tak menjawab.
hanya menatapnya dengan pandangan tajam. Lalu terdengar suara yang berat dan bergema dari segala arah, seolah berasal dari alam lain. Tole mulai faham bahwa itu adalah perlawanan yang dikirim kerajaan gaib untuk menghalangi usahanya. "Aku tidak takut, ayo bertarung denganku," teriak Tole menantang mereka dengan suara lantang penuh keberanian. Salah satu dari sosok berapi-api itu mendekat beberapa langkah, dan panas yang ditimbulkannya semakin terasa. Tole langsung memasang kuda-kuda. Dia tahu ini adalah ujian pertama dalam perjalanannya. Dia melangkah maju, menghadapi sosok berapi itu tanpa rasa takut. Dalam hatinya dia terus berdoa, memohon kekuatan dan bimbingan dari Sang Pencipta. Sosok-sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bola api yang lebih besar muncul di tangan mereka, siap untuk dilemparkan. Namun sebelum bola api itu meluncur, seberkas cahaya terang muncul dari tangan Tole, membelah kegelapan hutan. "Apa kalian sudah siap mati? Berani macam-macam denganku, ha?" bentak Tole yang seketika wujudnya terlihat aneh, dengan mata menyala dan pancaran cahaya di tangannya. Sosok-sosok berapi itu segera mengarahkan serangannya dengan cepat, tetapi tampaknya Tole tidak merasa ketakutan sedikit pun. Dia diam dan membiarkan bola api besar yang berkobar-kobar itu melumat tubuhnya. Tiba-tiba, dentuman keras pun terdengar saat bola api itu menghantam tubuhnya. Namun jin itu tampak kebingungan karena Tole menghilang seketika dari tempatnya. Lalu tak lama kemudian, Tole muncul di belakang mereka. Sebuah serangan dilancarkan oleh Tole, dan komplotan jin berapi-api itu pun terpental jauh dan melayang menghantam gubuk tua tersebut. "Hanya itu kekuatan kalian? Ayo bangkit dan lawan aku," ucap Tole seraya berjalan pelan dengan tatapan mata yang menakutkan. Komplotan sosok jin berapi-api itu segera pergi melayang dalam kegelapan, seolah mengakui kekalahannya. Tole yang menyadari bahwa jin itu akan kabur, dia segera mengejarnya dengan cepat. Tole melesat berlari dengan kecepatan penuh, mengikuti jejak panas yang ditinggalkan oleh jin berapi itu. Dia harus memanfaatkan momen ini, karena informasi yang dimiliki jin itu sangat penting. "Tidak akan kubiarkan kalian kabur," teriak Tole dengan penuh tekad. Jin berapi itu tampak terkejut melihat Tole yang bisa mengejarnya dengan cepat. Dia pun mencoba mempercepat gerakannya, tapi Tole terus mendekat. Ketika Tole sudah cukup dekat, dia melompat dan berhasil meraih kaki salah satu dari mereka. Tole menariknya hingga mereka berdua terjatuh ke tanah. "Berhenti!" teriak Tole sambil menggenggam erat kaki jin tersebut. "Lepaskan aku! Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan!" bentak jin itu seolah mengancam balik. "Aku tahu siapa kau. Aku tahu kau mengetahui di mana letak gerbang gaib itu. Sekarang tunjukkan kepadaku, atau kau akan binasa." "Tidak, kau tidak akan pernah bisa menembusnya. Sebentar lagi kau akan mati." Timpal jin itu malah kembali mengancamnya. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari segala arah, dan seketika tubuh jin tersebut melayang dengan sangat cepat dan menghilang di kegelapan. Kurang ajar, mereka berhasil kabur. Dia menarik nafas dalam-dalam, meresapi keheningan yang kembali menyelimuti hutan. Tole kemudian kembali ke gubuk tua tersebut. Dia melangkah masuk, dan pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya. Di tengah ruangan, dia melihat seorang lelaki tua dengan jubah putih panjang duduk di kursi kayu. Lelaki itu menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kedamaian. "Selamat datang, Tole," ujar lelaki tua itu dengan suara lembut. "Aku sudah menunggumu," tambahnya lagi seraya tersenyum. Tole merasa terkejut. "Siapa bapak? Bapak, siapa Anda? Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanya Tole merasa tidak mengenalnya. "Aku adalah penjaga gerbang gaib. Kau datang ke sini dengan niat yang tulus dan doa yang kuat. Itu yang membawamu ke hadapanku," jawab lelaki tua itu dengan senyum. Tole mengangguk penuh hormat.
Saya mencari teman-temanku yang hilang di gunung ini. Mereka tersesat di alam gaib dan aku butuh petunjuk untuk menyelamatkan mereka, ujar Tole tanpa rasa curiga. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Aku tahu tentang mereka. Gerbang gaib adalah tempat yang penuh misteri dan bahaya. Namun dengan ketulusan hati dan keberanianmu, kau bisa melewati ujian ini. Tolong bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Tole dengan penuh harap. Lelaki tua itu bangkit dari kursinya dan mengulurkan tangan. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke gerbang gaib. Tapi ingat, perjalanan ini penuh ujian. Kau harus siap menghadapi apapun yang akan datang, ujar lelaki tua itu mewanti-wantinya. Tole mengikuti lelaki tua itu keluar dari gubuk. Mereka berjalan melalui hutan yang gelap dan sunyi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat terbuka dengan sebuah gerbang besar yang bersinar di tengahnya. Inilah gerbang gaib. Di balik gerbang ini adalah alam yang berbeda, di mana waktu dan ruang tidak berlaku. Temukan teman-temanmu dan bawalah kembali dengan selamat. Ingat, tetaplah berdoa dan jangan pernah kehilangan harapan, ujar lelaki tua itu berpesan. Tole mengangguk dengan tekad yang bulat. Terima kasih, aku akan melakukannya, ucap Tole merasa senang karena akhirnya usahanya kini sudah selangkah lebih maju. Sementara itu, keesokan paginya, setelah sholat subuh, Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ki Wangsa. Mereka membawa bekal dan peralatan yang diperlukan, karena perjalanan menuju rumah Ki Wangsa tidaklah mudah. Sekitar 2 jam kemudian, mereka pun sudah tiba di kaki perbukitan. Jalan yang dilalui perlahan mulai gelap karena dikelilingi hutan yang lebat. Mereka terus memaksa, meskipun mobil Pak Rusman sudah meraung-raung kesulitan untuk menanjak. Aduh, kalau hujan, kita nggak akan bisa pulang ini, ujar Pak Rusman yang merasa jalanan itu sangat sulit dan membahayakan. Iya, ini sangat mengerikan. Kalau tergelincir, wah, sudah mati semua, tambah Barkah yang terlihat ketakutan melihat jalan yang benar-benar ekstrim. Setelah melewati jalanan menanjak sejauh kurang lebih 50 meter, mereka kini sudah sampai di dataran yang lebih rata. Namun jalanan bukan aspal atau tembok, melainkan tanah merah yang bergelombang. Tapi ternyata itu hanya bonus kecil yang mereka dapat. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah jalan yang benar-benar mengerikan. Bagaimana ini, Pak? Tanya Pak Yudi saat Pak Rusman menghentikan mobilnya. Kalau sudah dekat sih, lebih baik kita jalan kaki aja, ujar Barkah. Tampaknya dia merasa ngeri melihat jalanan tersebut. Pak Rusman terdiam. Dia sedang memikirkan cara terbaik untuk paling aman untuk melintas jalan ekstrim tersebut. Jalan itu terhimpit oleh jurang di sebelah kanan dan tebing yang tinggi di sebelah kiri, sehingga jika mobil tidak stabil, maka bisa saja masuk ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang lelaki parubaya yang berjalan dari belakang mobil mereka. Tampaknya dia seorang petani. Di pundaknya terlihat memikul sebuah cangkul. Barkah yang menyadari ada orang di sekitar mereka, dia pun langsung bergegas turun untuk bertanya. Pak Rusman dan Pak Yudi pun turun mengikutinya. Siang, Pak. Maaf, mau tanya, kalau dusun Kelampis ke arah mana ya? Tanya Barkah dengan nada sopan dan berharap. Lelaki parubaya itu menghentikan langkahnya dan menatap Barkah sejenak, lalu menghela nafas. Oh, dusun Kelampis ya. Terus saja lurus ke tanjakan ini. Nanti setelah melewati jembatan bambu belok kiri. Tapi hati-hati, jalannya memang cukup sulit, terutama dengan mobil. Sebaiknya mobilnya diparkir sini saja, lanjut jalan kaki, sarannya dengan ramah. Pak Rusman yang mendengar percakapan tersebut mengangguk setuju. Terima kasih, Pak, katanya sambil menepuk pundak Barkah
memberikan isyarat untuk kembali ke mobil. Setelah mengamankan mobil di tempat yang lebih aman dan mengeluarkan semua peralatan, mereka berjalan kaki menuju dusun Kelampis. Sambil berjalan, Pak Yudi membuka percakapan untuk mengurangi ketegangan. Ki Wangsa itu katanya sangat terkenal. Dia orang pintar yang selalu diminta pertolongan untuk mengatasi masalah kehilangan di gunung ini. Kita harus tetap optimis, katanya mencoba menyemangati rekan-rekannya. Barkah mengangguk. Perjalanan menanjak semakin menantang, namun semangat mereka tetap tinggi. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah jembatan bambu yang disebutkan oleh petani tadi. Jembatan itu terlihat tua dan rapuh, namun mereka tidak punya pilihan lain selain menyeberanginya. Dengan hati-hati, satu persatu mereka menyeberangi jembatan tersebut. Barkah yang paling muda dan lincah memimpin di depan, diikuti oleh Pak Rusman dan Pak Yudi yang lebih hati-hati. Angin bertiup kencang, membuat jembatan bergoyang dan menambah kecemasan. Namun mereka berhasil menyeberang dengan selamat. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat lagi, mereka pun tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit. Desa itu tampak sepi. Hanya ada beberapa rumah tradisional yang terlihat dari kejauhan. Sesampainya di sana, terlihat pemukiman dengan bangunan yang bisa dihitung dengan jari. Rumah-rumah penduduk masih berbentuk panggung terbuat dari kayu dan memiliki atap dari rumbia. Ketiganya tampak celingukan, berniat untuk mencari informasi. Setelah mendapatkan informasi dari orang sekitar, ketiganya berpamitan dan bersalaman. Mereka melangkah dengan hati-hati dengan tenaga yang sudah mulai melemah. Suasana mulai terasa semakin mencekam. Langit yang semula cerah kini tampak redup tertutup awan. Setelah menuruni bukit melalui jalan setapak yang licin dan berbatu, mereka tiba di sebuah lembah yang diselimuti kabut tebal. Udara semakin dingin dan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin menciptakan suasana tidak nyaman. Setelah berjalan beberapa saat lagi, mereka akhirnya melihat sebuah rumah tua di kejauhan. Rumah itu terlihat suram dan terpencil, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap rumbia yang hampir runtuh. Di sekeliling rumah, pohon-pohon besar tumbuh rapat, menciptakan bayangan gelap yang menambah kesan angker. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati rumah tersebut. Pintu rumah terbuka perlahan. Suara engsel pintu berderit nyaring di tengah kesunyian, seolah menyambut kedatangan mereka dengan nada yang menakutkan. Dari dalam rumah, cahaya redup terlihat dan aroma dupa yang pekat menyebar ke udara. Mereka mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, pintu terbuka lebih lebar, menampakkan seorang lelaki tua dengan mata tajam dan tatapan dingin. Wajahnya berkerut dalam ekspresi tidak ramah, dan rambutnya yang panjang terurai acak-acakan. "Apa yang kalian cari di sini?" Pak Rusman maju melangkah, memberanikan diri dan menenangkan dirinya. "Kami datang untuk minta bantuan, Ki. Anak-anak kami hilang, dan kami butuh bantuan Aki untuk menemukannya," ujar Pak Rusman dengan terbata-bata karena gugup. Ki Wangsa menatap mereka dengan tatapan tajam. "Bagaimana kalian bisa membiarkan mereka pergi ke gunung tersebut?" bentak Ki Wangsa pada mereka. "Dasar manusia, kalian benar-benar tidak waspada. Sebaik-baiknya bangsaku, mereka adalah yang terburuk dan terjahat dari bangsamu," bentaknya lagi. Tampaknya Ki Wangsa sangat berang dengan ketiganya. "Kapan mereka pergi ke sana?" tanya Ki Wangsa lagi. Ki, kalau nggak salah, hari Kamis kemarin," jawab Pak Rusman sambil mengingat-ingat kembali. Ki Wangsa tampak terkejut. "Gawat, aku yakin pasti ada hubungannya dengan kerajaan itu," gumamnya mulai curiga, karena dia tahu malam Jumat Kliwon yang sakral terjadi pada hari itu. "Baik, duduklah," perintah Ki Wangsa sambil menunjuk ke tikar yang terhampar di tengah ruangan. Ki Wangsa duduk di hadapan mereka, matanya tetap tajam memandang ketiganya dengan wajah datar.
Kalian yakin jika anak-anak kalian hilang di gunung itu? Tanyanya dengan nada keras. Iya benar Ki. Kami mohon bantuannya, jawab Pak Yudi dengan suara tersendat menahan rasa takutnya. Ki Wangsa mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah tongkat kayu yang terukir dengan simbol-simbol misterius. Kalian ini terlalu bodoh dan ceroboh. Membiarkan anak-anak kalian memasuki gunung itu tanpa pengawalan. Itu sama saja mengirim mereka untuk mati. Penyelamatan mereka tidak akan mudah. Di gunung itu ada kekuatan lain yang mungkin telah mengambil mereka. Aku bisa membantu kalian untuk mencoba menolongnya, tapi kalian harus siap menghadapi apapun. Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah saling berpandangan. Iya Pak, iya Ki, kami siap. Apapun yang harus dilakukan, kami akan melakukannya. Ki Wangsa mengangguk dengan sorot mata yang tajam. Baiklah, malam ini kita akan melakukan ritual untuk mencari petunjuk. Bersiaplah, karena ini mungkin akan menjadi pengalaman yang paling menakutkan dalam hidup kalian, ujar Ki Wangsa seolah menyuruh ketiganya untuk menyiapkan tenaga dan mental. Malam itu mereka memulai ritual yang dipimpin oleh Ki Wangsa. Suara mantra yang diucapkan dengan bahasa kuno menciptakan suasana yang sangat menyeramkan. Cahaya dari lilin dan obor menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang seolah hidup. Saat ritual berlangsung, mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka berubah. Suara-suara aneh semakin jelas, dan bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini tampak bergerak dengan nyata. Di tengah kengerian itu, mereka hanya bisa berharap bahwa usaha mereka akan membawa hasil. Ketika malam semakin larut, suasana di dalam rumah Ki Wangsa semakin mencekam. Aroma dupa yang tebal menyelubungi ruangan, membuat udara terasa berat dan mengaburkan pandangan. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekeliling mereka padam, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya samar dari obor di sudut ruangan yang memberikan sedikit penerangan. Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu tak terlihat yang mendekati mereka. Di tengah kegelapan itu, Ki Wangsa mengangkat tongkat kayunya dan menghentakkannya ke lantai. Bunyi hentakan itu menggema, dan seketika bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak liar. Mata ketiganya terbelalak, menyaksikan bayangan-bayangan itu membentuk sosok-sosok menyeramkan yang hidup. Jangan takut, bisik Ki Wangsa dengan suara serak. Ini adalah bagian dari ritual. Kalian harus tetap tenang dan fokus pada niat kalian, ujarnya dengan tegas. Tiba-tiba, sebuah suara perempuan terdengar jelas di telinga mereka, sangat dekat dan sangat nyata. Suara itu terdengar lirih namun penuh penderitaan. Suara minta tolong. Pak Rusman merasa darahnya berdesir. Yuyun. Namun suara itu hanya bergema di ruangan tanpa jawaban. Ki Wangsa membuka matanya yang sempat tertutup dan menatap Pak Rusman dengan tajam. Apakah itu suara anakmu? Mereka masih hidup, tapi berada di dimensi lain. Kita harus menarik mereka kembali ke sini, ujar Ki Wangsa yang sudah mulai menemukan mereka. Namun dia pun belum mengetahui di mana mereka berada. Iya Ki, itu suara Yuyun, anak saya. Bagaimana caranya Ki, agar dia bisa kembali? Ki Wangsa memejamkan mata sejenak. Aku butuh bantuan kalian. Kalian harus memegang tongkat ini bersama-sama dan fokuskan pikiran pada anak-anak kalian. Fikirkan mereka dengan sekuat tenaga. Panggil nama mereka dalam hati, jawab Ki Wangsa memintanya. Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah memegang tongkat kayu yang dipegang oleh Ki Wangsa. Mereka memejamkan mata dan mulai memanggil nama Yuyun, Nunung, dan juga Hendra dalam hati, mengarahkan seluruh energi dan harapan mereka ke dalam ritual itu.
ruangan semakin bergetar dan bayangan-bayangan di dinding bergerak semakin liar. Suara-suara dari dunia lain semakin keras hingga terdengar seperti teriakan penuh kesakitan dan derita. Di tengah kekacauan itu, cahaya terang tiba-tiba muncul dari ujung tongkat kayu menyilaukan mata mereka. "Jangan lepaskan, tetap fokus," teriak Ki Wangsa. Cahaya terang itu semakin intens, menyelimuti mereka dalam kehangatan yang aneh. Perlahan, mereka mulai melihat bayangan-bayangan lain muncul di tengah cahaya itu. Bayangan seorang wanita yang sangat mereka kenal. "Yuyun!" teriak mereka serempak. Sosok Yuyun terlihat semakin jelas, mendekat dengan langkah lambat seolah-olah melewati penghalang tak terlihat. Namun saat mereka hampir mencapai ujung tongkat, tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan dan bayangan-bayangan menyeramkan mulai menyerang Yuyun. "Tetap fokus, panggil mereka dengan seluruh jiwa kalian," seru Ki Wangsa mengarahkan seluruh kekuatannya untuk melawan bayangan-bayangan itu. Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah berteriak memanggil nama anak-anak mereka dengan sekuat tenaga. Cahaya di ujung tongkat pun terlihat semakin terang. Dengan satu hentakan terakhir, menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Dan suara ledakan disertai percikan pun terdengar di tengah-tengah mereka. "Kurang ajar," ujar Ki Wangsa terlihat geram. Matanya menunjukkan kemarahan dengan wajah yang bengis menatap ke salah satu sisi ruangan itu. "Celaka, anak kalian sudah terlalu jauh. Mereka terkurung dalam penjagaan makhluk lain yang ketat dan sangat kuat. Tetapi aku hanya melihat satu dari mereka. Itu artinya teman yang lain bisa saja sudah mati atau telah menjelma menjadi pengikut kerajaan iblis." Ki Wangsa menjelaskan apa arti dari peristiwa yang baru saja terjadi. Mendengar penjelasan Ki Wangsa, Pak Rusman, Pak Yudi, dan Barkah terkejut dan pikiran mereka pun menerawang membayangkan keadaan mereka. Seketika mereka dilanda kecemasan yang semakin kuat. "Apa yang harus kami lakukan, Ki? Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka?" tanya Pak Rusman. Suaranya penuh harap dan ketakutan. Ki Wangsa menghela nafas panjang, menatap mereka dengan tatapan tajam yang kini tampak sedikit lebih melunak. "Harapan selalu ada, meskipun sangat tipis. Jalan satu-satunya, kalian harus memasuki dimensi yang berbeda. Tapi itu tidak bisa menjamin membawa mereka kembali. Dan upaya ini tidak berbeda seperti perjudian. Dan aku juga hanya bisa memastikan bahwa satu di antara mereka yang masih hidup, sementara yang lain aku tidak tahu. Upaya ini bisa saja membuat kalian ikut mati atau terkurung selamanya di sana," jawab Ki Wangsa menjelaskan. "Namun aku harus beritahukan pada kalian lebih awal bahwa aku tidak mampu untuk menyelamatkan mereka." Mereka bertiga langsung hilang harapan. Ketiganya hanya bisa saling pandang. Mereka bertiga tampak semakin terpukul. Harapan yang mereka gantungkan pada sosok Ki Wangsa akhirnya pupus. Mereka tidak tahu harus kemana lagi minta bantuan. Pak Rusman mencoba menenangkan dirinya, berusaha mencari cara lain untuk menyelamatkan anak-anak mereka. "Sudah, ayo kalian istirahat sekarang. Aku tidak akan mengizinkan kalian untuk ada di luar pada malam hari. Itu terlalu berbahaya." Malam itu mereka bertiga pun merasa kesulitan untuk memejamkan mata. Pikiran-pikiran kengerian selalu melintas membayangkan nasib Yuyun, Nyunyung, dan juga Hendra. Namun karena sudah sangat merasa kelelahan, tanpa disadari mereka pun akhirnya tertidur. Saat pagi tiba, Pak Rusman, Barkah, dan Pak Yudi masih sangat lelap dalam tidurnya. Namun rasa dingin yang menyelinap menyapu tubuh mereka. Pak Rusman terlihat mulai bergerak. Tubuhnya menggeliat tampak meregangkan otot-ototnya.
Perlahan dia mulai membuka matanya. Tapi sesaat ketika matanya sudah bisa melihat dunia, dia tampak terkejut. Astagfirullah, ucapnya yang terhentak kaget sambil terperanjat bangun dari tidurnya. Dengan perasaan yang masih kebingungan, dia menoleh ke arah sekeliling dan mendapati Pak Yudi dan Barkah masih tidur bertelungkup di atas tanah. Pak Rusman pun membangunkan mereka berdua. Pak, bangun Pak. Barkah, ayo bangun, panggil Pak Rusman tampak sangat ketakutan. Ada apa? Saut Barkah dan Pak Yudi yang tampak kaget sambil membuka matanya. Di mana kita? Rumah itu? Di mana rumah Ki Wangsa? Ujar Pak Rusman dengan mata terbelalak memandangi ke sekeliling mereka. Ketiganya merasa takut karena rumah Ki Wangsa tiba-tiba hilang. Dan mereka mendapati saat ini mereka sudah ada di tengah hutan. Ini tidak mungkin, gumam Pak Yudi sambil berdiri. Semalam aku jelas-jelas tidur dalam rumah Ki Wangsa, gumamnya lagi sambil mengingat-ingat. Barkah merasakan dadanya berdebar keras. Dia mengarahkan pandangan ke sekitar dengan cemas. Sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini, ajak Pak Rusman yang merasa mereka dalam bahaya. Mereka bertiga pun bergegas dan mulai berjalan dengan cepat. Ketiganya tampak kesulitan mengenali jalan di tengah hutan yang masih sedikit gelap. Kabut tebal menghalangi pandangan mereka sehingga membuat ketiganya sangat hati-hati. Sementara itu, Tole yang sangat diandalkan untuk menemukan 3 anak tersesat baru saja terbangun dari alam bawah sadarnya. Dia merasa terkejut dengan suasana sekitar yang dilihatnya. Dia terperanjat seolah merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Bukankah ini lembah yang kemarin aku lewati? Ujarnya pelan sambil menelisik setiap sudut hutan di sekelilingnya. Dan saat Tole mengarahkan pandangannya ke arah selatan, seketika dia mengerutkan keningnya. Dengan serius dia memandang dan mengingat-ingat. Sial, rupanya aku tertipu. Lelaki tua itu sudah mengembalikanku jauh ke bawah gunung. Udah capek-capek aku naik, ujar Tole dengan wajah tampak marah. Baiklah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjut cerita perjuangan 3 sahabat Yuyun, Nyunyung, dan Mas Hendra di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak. Setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.